Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru. Perkenalkan saya Alia Vika, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat. Saya mengajar di SMP Negeri 29 Sejunjung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dua hal terkait modul 14 budaya positif. Yang pertama tentang implementasi konsep modul 14 ke dalam lingkungan kelas. Kemudian yang kedua, saya juga akan berbagi pemahaman saya dengan rekan sejawat. Untuk fasilitator saya yaitu Pak Herwelis. Kemudian untuk pengajar praktek saya itu Ibu Wiwit Nursanti. Baik, kita masuki kegiatan yang pertama tentang implementasi modul 14 budaya positif. Bapak Ibu Guru, saya mengambil implementasinya itu berupa keyakinan kelas yang saya lakukan di dalam kelas saya, kelas 92 SMP Negeri 29 Sejunjung. Saya sebagai wali kelas mereka dan saya membuat keyakinan-keyakinan bersama anak-anak untuk mencapai kesepakatan bersama. Pertama, saya mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian saya sampaikan, saya ajak anak-anak untuk mengeluarkan ide-idenya. Lalu saya membagikan kertas sticky note kepada anak-anak dan meminta mereka menuliskan apa ide-ide untuk pembentukan karakter, nilai-nilai kebajikan yang perlu dimunculkan dari diri anak-anak. Semua anak-anak berkontribusi di dalam kegiatan ini. Setelah itu, saya meminta anak-anak untuk mengumpulkannya dan menempelkannya di papan tulis. Setelah itu, saya bersama anak-anak memilah-milah dan memilih nilai-nilai kebajikan mana yang perlu kami dahulukan. Setelah itu, setelah terjadinya kesepakatan, maka kami pun membuatnya di dalam kertas karton menjadi sebuah berbentuk poster. Nah, kemudian setelah itu anak-anak bersama menandatangani untuk keabsahan dari keyakinan kelas kami, yaitu kelas 92. Kemudian setelah keyakinan kelas ini selesai kami buat, saya meminta umpan balik dan refleksi dari anak-anak. Ini yang mereka sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Funa Atifa. Setelah kami membuat kesepakatan di kelas bersama guru dan teman-teman sekelas, saya dari kelas 92 merasa senang. Saya Yuni Sarah, saya dari kelas 92 sangat bahagia dengan penyampaian keyakinan kelas. Saya Putri Aziza dari kelas 92. Setelah membuat keyakinan kelas, saya dan teman-teman saya di kelas merasa aspirasi dan nilai kebajikan dapat muncul dari diri saya dan teman-teman sekelas. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait materi budaya positif. Semoga dengan materi ini kita mendapatkan pemahaman tentang bagaimana penerapan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, perkenalkan saya Alia Vika dari SMP Negeri 29 Sejunjung. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya nama saya. Kemudian saya juga mengajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris, kita sama mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 untuk Kabupaten Sejunjung. Oke, sebelum kita sampai kepada budaya positifnya, maka kita perlu tahu Bapak Ibu tentang dasar pemikiran atau filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan, mengemukakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka
kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa pendidikan itu pada anak didasarkan pada kodrat alam dan pada zaman. Pendidik kita sebagai guru itu menuntun agar anak tidak salah arah. Kemudian bagaimana kita sebagai pendidik itu membantu anak-anak agar mereka bisa selamat dan bahagia dalam hidup mereka. Oke, kemudian juga beberapa dasar pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, ada pendidikan yang berpihak kepada anak. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik, pendidikan yang kita lakukan di sekolah itu apakah sudah berpihak kepada anak kita atau masih kita yang menjadi pusat dalam pembelajaran anak itu? Kemudian dasar pemikiran yang selanjutnya adalah bukan tabula rasa. Maksudnya di sini kita sebagai guru menebalkan laku anak dengan kekuatan atau konteks diri anak. Kemudian yang ketiga dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana kita sebagai pendidik menumbuhkan budi pekerti. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak yang kita didik itu memiliki budi pekerti, berwatak dan memiliki karakter yang baik. Oke, nah Bapak Ibu, budaya positif. Nah, dari yang kita lakukan di sekolah, pembiasaan-pembiasaan positif yang kita lakukan di sekolah, itu akan menghasilkan budaya positif. Hal-hal positif yang kita lakukan di sekolah, yang menciptakan rasa aman, nyaman, anak-anak kita berada di sekolah, hal-hal yang kita lakukan di sekolah, maka terciptalah nanti budaya-budaya positif. Yang lebih pentingnya adalah bagaimana kita sebagai guru menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Nah, kalau sudah ada budaya positif di sekolah, Bapak Ibu, maka kita dapat anak-anak akan terdorong untuk bisa berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Kalau anak-anak tidak merasa nyaman, maka mereka tidak akan memiliki ide-ide bagus, tidak akan memiliki hal-hal yang tidak akan melakukan hal-hal yang positif, tetapi akan muncul banyak hal-hal negatif. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai pendidik memunculkan budaya-budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah. Maka nanti akan termuncul anak yang merdeka, yang bertanggung jawab, yang mandiri. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah, sekolah itu Bapak Ibu merupakan sebuah ibarat tanah ya, alat tempat bercocok tanam. Kita sebagai petaninya, murid sebagai biji atau benih yang kita tanam. Nah, sehingga sebagai seorang guru kita harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Nah, sekarang coba kita refleksi. Apakah di sekolah kita sudah tercipta sekolah yang aman dan yang nyaman bagi warga sekolahnya? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah sekolah kita pada saat ini sudah aman atau sudah nyaman bagi warga sekolahnya? Baik itu bagi gurunya, baik itu bagi anak-anaknya. Apakah sekolah kita sudah nyaman? Sudah bagus lingkungannya? Belum ya? Belum ya, Bu Sus? Belum ya? Belum nyaman? Mengarah sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, kita berharapnya nanti setelah mempelajari konsep ini, nah diharapkan minimal dari kita yang hadir hari ini itu dapat membantu nanti untuk bagaimana kita menyebarkan hal-hal positif yang ada di sekolah kita. Nah, kita bicara disiplin diri Bapak Ibu.
Disiplin diri akan membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia. Jadi yang disiplin diri di sini adalah bagaimana potensi-potensi yang ada pada diri seseorang itu atau dalam diri anak-anak kita gali potensinya, maka akan memunculkan tujuan yang mulia. Apa yang tujuan mulia? Karena tujuan pendidikan tadi kata Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana menciptakan keselamatan dan kebahagiaan pada diri anak. Itu yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Keselamatan dan kebahagiaan. Apakah anak-anak kita sudah bahagia ketika kita berada di dalam kelas? Apakah anak-anak kita sudah bahagia ketika mereka berada di sekolah sebagai rumah keduanya? Nah, jika anak kita masih belum bahagia, maka bagaimana supaya anak-anak kita bahagia? Tentu dengan salah satunya adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Kita sebagai guru bagaimana menciptakan kondisi kelas yang bahagia. Nah, tujuannya bagaimana anak-anak ini selamatnya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat nanti. Seperti itu. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri, tindakan yang kita lakukan itu mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Mana yang tujuan mulia tadi? Itu yang tadi ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia, sebagai individu. Oke, jadi yang disiplin diri di sini adalah bagaimana seseorang dapat menggali potensinya. Nah, sekarang kita bicara posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol kita sebagai guru. Dia ada 5. Kira-kira Bapak Ibu sekarang ini berada di posisi mana? 1. Nah, yang pertama, pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, ayo kita lihat mana dia yang posisi kontrol yang sebagai pemberi hukuman. Nah, penghukum. Posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Atau awas. Kalau Bapak Ibu mau tetap menggunakan kata-kata ini, maka Bapak Ibu berada pada posisi penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Apa yang kamu lakukan selalu salah. Maka dengan mengucapkan redaksi pengucapan kata-kata seperti ini, maka Bapak Ibu termasuk kepada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nanti Bapak Ibu lihat ya kelima-limanya. Di posisi mana Bapak Ibu saat ini? Kemudian selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini aturan saya. Cara guru. Tanpa kita sadari itu akan membuat mental anak tidak baik, memunculkan karakter anak tidak baik. Oke. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kalau dalam posisi ini Bapak Ibu, suara guru itu lemah lembut, tetapi hasilnya kasar gitu. Ayolah masuk kelas. Kalau nggak masuk nanti ibu yang kena marah sama bapak kepala sekolah. Kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita memunculkan rasa bersalah dari diri anak, nah, maka dengan kata-kata yang kita ucapkan itu mungkin perlu kita refleksi lagi. Kemudian berapa kali bapak sudah beritahu kamu, masih juga tidak mengerti, masih terlambat. Maka seperti itu. Nah, gimana coba kalau kamu berbuat seperti ini, orang tua kamu gimana? Sudah capek-capek cari uang, nyatanya kamu seperti ini. Maka kita itu kalau mengucapkan seperti itu Bapak Ibu, kita berada pada posisi membuat merasa bersalah. Anak merasa bersalah. Nah, murid kalau di sini, maka ketika kita memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka, murid merasa tidak berharga. Mereka
tidak merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dia merasa, oh kalau saya berbuat seperti ini, orang saya kecewa. Maka itu membuat merasa bersalah. Kemudian teman. Nah, para guru yang meletakkan posisi kontrol sebagai teman, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Seperti itu. Kemudian, ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini sama kamu. Seperti itu ya. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kita mengajak anak menjadi teman kita. Nah, oke. Nah, hal negatif dari posisi teman ini Bapak Ibu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu itu teman saya. Nah, murid merasa kecewa. Nah, kemudian tidak lagi mau berusaha, kemudian murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Kalau memantau berarti mengawasi ya Bapak Ibu. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemantau ini, peraturannya apa? Seperti apa peraturan kita di sekolah ini, Nanda? Nah, seperti itu ya. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Nah, kalau seorang pemantau ini dia mengandalkan ada catatan lembar checklist. Kamu nih udah melanggar ini nih, dibuat. Kemudian ada stiker, kemudian ada catatan ditulis kayak gitu ya. Kemudian dicatat, nah, catatan kasus sebagai bukti atas perilaku siswa atas kebaikannya. Itu untuk memantau. Kemudian yang paling idealnya adalah Bapak Ibu, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusinya atas permasalahannya. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Maka kalau posisi idealnya adalah posisi manajer. Nah, kira-kira dari yang 5 posisi tadi, Bapak Ibu terletak di posisi mana? 4. Posisi 4, pemantau. Oke. Mungkin nanti kita akan merajunya kalau sudah di posisi 4, tapi sedikit lagi ya posisinya sebagai manajer. Bagaimana kita mendiskusikan dengan anak, hal-hal yang perlu dipecahkan oleh anak, kita ajak mereka untuk memecahkan permasalahannya. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif, kita bisa mulai dari keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Nah, kalau keyakinan ini merupakan kesepakatan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang mana nilai-nilai kebajikan universal? Kalau banyak ya, ada yang dari pendapat kalau di kita itu profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, kenapa tidak peraturan? Kalau nilai-nilai kebajikan itu lebih memunculkan motivasi intrinsik dari anak-anak. Apa itu nilai-nilai kebajikan Ibu Gusti? Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sebagai contohnya, bagaimana anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Itu kalau di dalam kitab pendidikan seperti itu. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan ini itu menekankan pada keyakinan seseorang, lebih memotivasi seseorang dari dalam. Motivasi intrinsik namanya. Motivasi internal namanya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memunculkan seseorang tergerak tanpa disuruh, dia mau bergerak sendiri, mengikuti serangkaian peraturan tertulis dengan tanpa tidak hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Nah, untuk
pembentukan keyakinan kelas ini. Jadi keyakinan kelas ini kita buat di kertas karton. Itu mungkin bisa kita lakukan posisi sebagai wali kelas ya Bapak Ibu. Nah, kita buat di kertas karton, kita diskusikan terlebih dahulu dengan anak-anak. Kemudian ada kesepakatan antara guru dengan anak. Ada kesepakatan antara guru dan anak. Jadi tidak hanya guru saja yang mengambil kesepakatan, tapi juga melibatkan anak. Nah, bagaimana isi dari pembentukan keyakinan kelas? Jadi perlu dibicarakan antara guru dengan anak. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak Bapak Ibu, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya, anak tidak boleh, kalau peraturan ya, terlambat 15 menit. Apa contohnya nih Bapak Ibu kalau peraturan? Misalnya kalau tidak pakai sepatu warna hitam, tidak boleh masuk kelas, gitu ya. Kemudian terlambat 15 menit membersihkan taman atau toilet, seperti itu. Nah, jadi kalau di keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Itu dia. Kemudian dibentuk dalam bentuk positif, tidak pakai jangan membuang sampah sembarangan. Tidak memakai kata jangan membuang sampah sembarangan, tapi kata-kata positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu sebagai contoh yang disampaikan oleh Ibu. Oke. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi yang tadi, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Di mana Bapak Ibu? Di sini. Di mana Bapak Ibu? Di sini. Ayo di mana Bapak Ibu? Di sini. Oke. Semangat jos. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa buat di sekolahnya. Ini boleh dikembangkan. Hormat. Jadi kebajikan universalnya itu hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ini bisa kita ambil segitu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala kerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini contoh, boleh Bapak Ibu tambahkan tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan anak-anak. Jadi ini dibuat dalam bentuk poster, dalam bentuk menggunakan kayak poster itu, kemudian nanti dipajang di kelasnya. Jadi setiap individu di dalam kelas itu, karena sudah kesepakatan, maka itu perlu mereka latihan, harus perlu mereka pahami. Karena kita memunculkannya budaya-budaya positif, maka mereka perlu sadar dari motivasi intrinsiknya. Jadi yang intinya di sini itu bagaimana motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak. Nah, ini ada teori motivasi Bapak Ibu. Setiap perilaku manusia itu memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di teori motivasi yang mana nih? Misalnya saya pergi MGMP ini karena takut nanti dimarahi oleh kepala sekolah atau dimarahi oleh orang dinas. Kira-kira masuk kemana nih? Kira-kira. Kemudian Bapak Ibu datang ke sekolah itu, teori motivasinya untuk apa? Kemudian Bapak Ibu datang tepat waktu, misalnya ke MGMP atau ke sekolah. Itu teori motivasinya yang mana? Apakah Bapak Ibu untuk
untuk menghindari ketidaknyamanan nanti kena marah oleh ketua MGMP, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Kemudian apakah untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, itu 3 bentuk motivasi, teori motivasi. Nah, kira-kira dalam keseharian kita kita melakukannya teori yang mana nih? Kalau Ibu Rasita, kira-kira kalau Ibu melakukan sesuatu itu apakah untuk menghindari ketidaknyamanan, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menghargai diri sendiri? Gimana tuh? Nomor 3. Yang nomor 3 ya? Untuk kerjaan GMP yang nomor 3. Iya, untuk kerjaan GMP, oke, untuk menghargai diri sendiri ya. Bagaimana dengan Ibu Popi? Kalau sesuatu yang Bu Popi lakukan itu, contohnya bisa Bu Popi beri satu, untuk apa seperti itu? Motivasinya yang mana kira-kira? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan dari kena marah oleh kepala sekolah, atau malas dikunjungi oleh teman seperti itu? Misalnya kayak KMGMP ini, tapi masih amanah nih teori motivasinya. Banyak sih, menghargai diri sendiri ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berharap kita juga seperti itu dengan anak-anak. Kita berharapnya yang nomor 3, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sekarang kita bicara hukuman Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi ada 3. Nah, kalau hukuman ini apa nih maksudnya hukuman? Kalau menurut Bapak Ibu? Sanksi. Ya. Nah, iya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah dari guru ya. Nah, tanpa melalui kesepakatan, maka disebut hukuman. Nanti kita lihat contoh-contohnya, apakah ini masuk hukuman atau masuk konsekuensi. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis, atau murid anak kita tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita, maka dia dikategorikan kepada hukuman. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu, dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak sekolah dan murid mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, untuk konsekuensi ini Bapak Ibu, itu anak juga dibuat tidak nyaman untuk dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang paling baik. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka yang sadar sendiri, oh saya salah, terus mereka cari solusinya sendiri. Jadi ketika mereka sudah sadar kesalahannya, maka mereka akan kembali ke dalam kelompoknya. Itu menurut Gosen dalam tahun 2004. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan diri mereka dan orang lain. Nah, jadi yang paling baiknya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang paling baiknya mana nih Bapak Ibu? Restitusi. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah bagian kepada restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau hukuman dia termasuk kepada identitas gagal. Kalau yang identitas sukses itu ada disiplin konsekuensi, ada restitusi. Nah, kita maunya anak kita identitas gagal apa identitas sukses? Sukses. Sukses. Oke, kalau kita pengen anak kita berada di identitas sukses, maka kita perlu perbaiki posisi kontrol kita. Kemudian kita perlu tahu apakah yang kita lakukan ini termasuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Seperti itu. Ya, kalau restitusi itu anak yang sadar
bukan itu salah. Nah, ini contohnya, coba kita bahas hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bersekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke, bagus Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masih hukuman ya, oke. Kita kasih tangan buat Bu Rosita sama Ibu Tantri. Tepuk, very good. Very good. Very good. Good, good. Oke. Ya, oke kita lanjut ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, oke, mantap nih. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, oke, mantap. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, mantap. Oke, lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12. Bapak Rahman? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, mantap Muhammad. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman, oke. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Jadi kita kasih hukuman nih, kalau tidak bisa jawab pertanyaan, nah, berdiri satu kaki depan. Maka kita termasuk kepada guru sebagai penghukum. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena telah mendatang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi ya, oke. Sekali lagi kita tepuk WOW lagi, tepuk WOW. 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 Wow, keren. Oke. Oke, kita lanjut ya. Berarti Bapak Ibu udah tahu ya beda dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan akan lebih baik Bapak Ibu jika berdasarkan tindakan yang dilakukan. Penghargaan akan lebih baik dilakukan berdasarkan tindakan yang dilakukan. Nah, bentuk pengendalian diri seseorang. Nah, bagaimana kalau kita yang beri hadiah? Kalau kamu bisa nih menjawab 10 menyebutkan 10 kosakata ini, ibu kasih uang. Apakah itu baik? Baik. Penghargaan tidak selalu baik ya. Akan lebih baik Bapak Ibu. Yang penghargaan di sini ketika wajahnya tersenyum sumringah, ketika itu bagus. Tapi kalau kita berikan sebuah hadiah di awal kita beri, berarti maksudnya kita janjikan, maka ini untuk jangka panjangnya tidak baik. Ya, untuk jangka panjangnya tidak baik. Kemudian juga ketika kita menyebutkannya di depan banyak orang teman-temannya, yang lain akan merasa gimana tuh? Pasti merasa iri kan? Nah, maka akan muncul juga nanti sikap negatifnya. Maka sebenarnya oke. Nah, jadi akan lebih baik penghargaan itu tidak bisa berupa hadiah Bapak Ibu, tapi mungkin di akhir ketika kita tidak janjikan apa-apa. Dan juga itu kalau bisa itu jangan di depan teman-temannya. Karena nanti akan menimbulkan iri dari teman-teman. Ya, itu yang perlu kita sadari. Nah, kebutuhan dasar manusia itu juga perlu kita pahami. Kebutuhan dasar anak sebagai manusia. Yang pertama, kebutuhannya bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan hidup? Kemudian kebutuhan untuk kasih sayang merasa diterima. Kita kayak di MGMP ini ya Bapak Ibu, kalau kita diterima oleh teman-teman
rasa diterima. Seperti itu juga anak-anak kita ketika mereka ada kasih sayang kita, kemudian ada maksudnya belayan kita sebagai guru, kemudian bagaimana kita menerima mereka, walaupun misalnya di setiap anak itu ada yang tinggi tingkat pemahamannya, ada yang lemah, gitu seperti itu ya. Misalnya di mata pelajaran kita ada anak yang lemah, ada anak yang pintar. Nah, bagaimana kita mendorong anak-anak kita yang lemah ini supaya dia punya motivasi melalui kasih sayang dan rasa diterima kita. Kemudian kebebasan. Anak ini udah tidak suka dengan gaya pembelajaran kita. Mereka udah bosan. Mereka lari-lari, akhirnya dampaknya mereka lari-lari di dalam kelas. Karena kebutuhan kebebasan mereka itu tadi tidak terpenuhi. Makanya kita sebagai guru perlu tahu, oh anak ini kebutuhan dasar mana nih yang rusak ini, yang hilang ini. Iya, kebutuhan dasarnya. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan. Ya, kesenangan. Ketika mereka senang, teman-teman di MGMP senang, maka kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kayak Bu Nomi bagi-bagi kacang tadi itu kan senang, ya. Nah, jadi kita merasa senang. Bu Nomi kebutuhan dasar kasih sayang, rasa diterimanya bagus kan? Karena diterima oleh teman-teman di sini. Ketika orang lain tidak menerima kita, Bu Nomi pasti merasakan ya, tidak diterima. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ketika Bu Nurmi diterima di MGMP ini, kemudian Bu Nurmi diterima di sekolahnya, maka kebutuhan dasar yang kedua Bu Nurmi itu terpenuhi. Yang keempat, kesenangan. Kalau anak-anak senang dalam kelas, maka kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang kelima, penguasaan. Umumnya yang penguasaan di sini anak-anak biasanya yang orang-orang yang pengen jadi pemimpin kalau dalam kelas. Mereka yang menguasai, suara mereka yang paling banyak didengar di dalam kelas. Maka dia termasuk kepada penguasaan, menguasai kontrol di dalam kelas itu. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini perlu terpenuhi. Bagaimana dengan anak-anak kita yang nakal-nakal, lari-lari, yang tidak mau diatur? Maka perlu kita tinjau kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Mungkin di rumah dia tidak ada perhatian dari orang tua, kasih sayangnya ini, maka memunculkan dia muncul sikap atau sifat negatif di sekolah. Orang tuanya mungkin karena sibuk ke sawah, kayak di sekolah kita ya, ada yang pergi ke sawah, perginya pagi, pulangnya udah malam. Anak ini tadi mana nanti mau HP dibelikan, mau sepeda motor dibelikan. Nah, seperti itu. Maka kebutuhan dasarnya itu rasa kasih sayang itu yang tidak terpenuhi. Jadi kita perlu tahu ya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, lanjut kepada restitusi. Yang tadi ya, bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi. Bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu ya Bapak Ibu, restitusi. Nah, ini disampaikan oleh dosen 2004. Tadi sudah saya sampaikan juga di pertengahan tadi. Kemudian bagaimana dia bisa kembali ke kelompoknya dengan cara yang berkarakter, dengan dia berkarakter. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam kita menangani permasalahan siswa yang dapat dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Namanya segitiga restitusi. Apa yang pertama tahapannya? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk membuat anak memiliki motivasi intrinsik tadi, memecahkan masalah tadi, itu dengan tahapan segitiga restitusi. Dengan berapa tahapan Bapak Ibu? Apa namanya? Segitiga restitusi. Nah, coba kita lihat. Bapak Ibu tahu ya segitiga? Nah, ini dia. Segitiga.
Ada validasi tindakannya salah, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Nah, kalau di bagian validasi, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Adakah hal yang lebih efektif untuk melakukan itu? Kemudian di bagian menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Keyakinan jelas dan seperti apa? Nah, ini karena saya sudah belajar ini, jadi ketika ada permasalahan siswa, nanti Bapak Ibu juga terapkan di sekolahnya ya Bapak Ibu. Ketika permasalahan muncul, kita ikuti tahapan ini. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Menstabilkan identitas yang pertama ya Bapak Ibu, stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, cara pertanyaannya, redaksi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau misal anak berkelahi nih, terus kita bawa ke kantor atau kita cari posisi yang nyaman, terus kita tanyakan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Nah, pernah nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, hal-hal ini mungkin sudah kita lakukan di dalam kita menjalani profesi sebagai guru, tapi mungkin belum ada namanya ya. Kalau kita pasti udah ada melakukan seperti ini. Nah, adakah pernah Bapak Ibu melakukan seperti ini? Tidak ada manusia yang sempurna nak. Semua orang itu pasti berbuat salah. Nah, masuk itu hal yang pertama ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kemudian ibu juga pernah dulu seumuran anak nih melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Jadi dengan bahasa-bahasa seperti itu, kita membangkitkan anak yang dia merasa gagal menjadi anak yang sukses. Seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi atas permasalahan itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini di sekolah. Dan nanti ke depannya kalau kita menyelesaikan masalah, kita coba ikuti tahapan ini. Nah, yang kedua. Kemudian ada juga nih, sebentar. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Jadi redaksi pengucapannya bisa kita lakukan kalimat-kalimat atau pernyataan seperti ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Setiap tindakan yang kita lakukan itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar seorang manusia itu, maka kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk menghakimi. Nah, contohnya, mungkin Bapak Ibu ini terasa asing ya ketika kita mengucapkan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Asing nggak oleh kita? Nah, tetapi itu sesuatu validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini ya. Nah, bisa pertanyaan seperti itu yang kita ajukan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Nah, mungkin dengan bahasa-bahasa seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini pada dasarnya termotivasi secara internal Bapak Ibu. Nah, kita bisa ajukan pertanyaan seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita tanyakan, kamu tuh mau jadi orang seperti apa? Jadi orang baik atau jadi orang jahat? Mungkin seperti itu ya. Kemudian nanti kehidupan seperti apa yang nantinya Anda inginkan? Nah, itu ada 3 ya. 3 tahapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan anak-anak kita di sekolah. Nah, oke, baik Bapak Ibu, kita masuk sesi pertanyaan. Mungkin ada beberapa teman yang mau bertanya. Nanti
Bu Bumi tadi mau nanya tentang apa? Bu, nanya Bu, masalah yang anak contohnya kan tadi berkelahi, itu dipanggil dia kan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau dipotong aja sampai di situ kalimatnya dia, oh jadi berbuat salah tidak apa-apa itu apa keterangan lanjutnya gitu dari kalimat itu. Sambungan kalimat dari kita ya. Kalau berbuat salah itu tidak apa-apa, jadi akan dijadikan semua yang berbuat salah tidak apa-apa. Jadi bisa seperti itu. Ketika anak kita kumpulkan, kita cari tempat. Kalau baiknya jangan di kantor guru ya Bapak Ibu. Karena kalau saya lihat di sekolah itu satu orang yang memproses, satu guru yang memproses anak, semuanya kasih komentar. Ya, Kesabarannya tidak iya, ada. banyak yang guru BK di dalam suatu ruang guru itu. Jadi akan lebih baik kita cari posisi yang nyaman. Akan lebih baik anak itu kan merasa semua orang menghadap ke dia seperti itu ya. Maka kita cari posisi yang tempat yang nyaman untuk anak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nanda. Tadi Nanda berkali ya. Nah, Ibu tahu semua kita itu pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang Ibu pengen Anda cerita dulu, nanti kita cari penjelasannya. Oke, Ada deskripsinya dulu baru. Ya jadi kan itu contoh-contohnya itu kata-kata seperti itu kalau baiknya kita masukkan. Nah, Ibu yakin Ibu aja sebagai anak seumuran Anda juga melakukan kesalahan dulu. Ibu juga sebagai manusia dewasa juga pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang kita cari bersama solusi dari permasalahan ini ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau saya tidak menambahkan ya. Iya, menambahkan boleh. Kalau saya ketika saya wali kelas ada anak yang bermasalah seperti itu, saya tahu, saya panggil anak itu waktu belajar minta izin ke gurunya sesampainya sudah ini, kemudian saya bawa ke ruang wakil yang kantor tidak seorang pun lagi. Iya. Kemudian saya tanya, masuk duduk, saya senyum, kemudian Nanda tahu tidak kenapa itu wakil? Iya. Dia akan mengakui itu Bapak Ibu. Iya, iya. Hari ini satu-satunya yang bisa mengambil. Iya. Kenapa orang tidak banyak dengar yang tahu hanya Nanda dengan Ibu. Iya. Dia akan mengaku. Iya. Nah, kita masuk statement itu. Iya. Baru masuk yang untuk yang pertama menstabilkan Iya. identitas. Ya, jadi kita diapakan anak itu dulu. Iya. Dan alhamdulillah Insyaallah bisa ya Bu ya. Oke. Gimana Bu Nurmi? Bisa ya? Oke. Kalau Ibu ngaku dalam menyelesaikan permasalahan anak, apakah sudah ada salah satu dari yang tiga itu dilakukan? Misalnya yang tahap satu itu menstabilkan identitas. Nah, Nanda, semua orang itu pasti berbuat salah. Apakah sudah pernah Ibu lakukan itu? Langsung ada 3 poin. Oh. Kenapa Anda berkelahi tadi? Apa alasannya berkelahi? Iya Pak, bagus juga. Tapi kalau lebih baik kita tambahkan yang itu ya. Setiap manusia itu punya. Dia akan adu argumen tuh. Dia Ya. begini-begini Bu, dia begini-begini Bu. Duduk, tenang. Iya. Saling membela diri dia tuh. Iya, iya, iya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak Rahmat. Baik. Ada. Apa tadi konsekuensi atau hukuman itu ya? Iya, konsekuensi atau hukuman. Sekarang kan katanya sih kata dari pakar ahli pendidikan yang di sana itu Iya. tidak boleh lagi memberi hukuman kepada anak. Apakah benar seperti itu atau bagaimana penerapannya sebaiknya? Terima kasih. Iya. Jadi kalau menurut para ahli tadi yang terkait Gosen tahun 2004 banyak para ahli yang menyampaikan bahwa ketika kita melakukan hukuman maka akan muncul identitas yang gagal, anak yang gagal. Tapi ketika kita melakukan konsekuensi atau yang lebih bagusnya adalah restitusi, maka kita menciptakan identitas anak-anak yang sukses seperti itu. Nah, jadi Pak Rahmat akan lebih baik kalau kedepannya kita melaksanakan konsekuensi dan lebih bagusnya adalah restitusi. Tapi tidak lagi konsep reward and punishment ada lagi tuh Bu. Kalau reward itu penghargaan itu kalau berupa hadiah kita berikan di awal, kita janjikan misalnya kalau Nana bisa menjawab kosakata 10 buah, Ibu kasih coklat seperti itu. Nah itu penghargaannya baik, tapi untuk jangka panjangnya tidak baik dampaknya. Kemudian juga kita memberi hadiahnya di depan teman-temannya. Nanti anak yang lain tentu merasa minder.
misalnya saya di kelas, misalnya anak-anak yang minta saja maju. Awak nembongak-bongak kok yang kita yang bodoh ini tidak akan pernah muncul nih, karena muncul kata-kata seperti itu dari anak-anak kan. Kita yang bodoh ini udah ajar yang pintar-pintar terus. Nah, karena itu yang muncul dari diri anak-anak. Mereka merasa minder, mereka merasa iri seperti itu. Itu yang muncul. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Saya menambahkan jawaban Rahmat. Oke. Kata Rahmat nanti presiden yang kasih hadiah itu. Dampaknya seperti ini kalau menurut Ibu. Ya. Sepanjang guru itu sanggup memberi hadiah dengan hal yang sama, itu mungkin tidak masalah. Nah, itu dampak Tetapi presiden di- apanya. ya, tapi Suatu jika- saat nanti tidak bisa, anak merasa dibedakan. Iya. Itu mungkin. Oke. Oke. Silakan, ada pendapat lain? Ada yang menanggapi mungkin apakah di sekolah kita sudah melakukan segitiga restitusi ini? Kemudian gimana dengan Bu Kopi nih yang Ibu wakil, permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas di sekolah anak kita nih pasti Ibu wakil ikut turun tangan ya menyelesaikannya. Gimana tuh itu? Ya, mungkin sebelum kita mengetahui itu ya, sebelum mengetahui segitiga restitusi ini mungkin termasuk guru BK dan guru yang lain. Mungkin yang namanya punishment dan itu tuh masih ada sampai sekarang. Ya, mungkin contoh memang perlu kita sebarkan di sekolah. Iya, iya. Tapi kalau kali ketiga ini kan sebelum orang menyampulkan yang tiga ini tentu sudah melakukan berbagai sudah melalui percobaan yang dilakukan. Apakah ini memang sudah berhasil dilakukan oleh cara seperti ini? Apalagi untuk contohnya anak-anak kita yang di daerah pedesaan gitu kan, yang orang-orang kampung yang siswanya, apakah ini satu hal yang akan berhasil untuk kita cobakan kita cobakan lagi seperti ini? Iya, iya. Tapi mungkin butuh proses yang lama. Ini yang akhlak dan tingkah laku gitu. Iya, kalau untuk melihat akhlak kayak kita di pendidikan itu tidak cukup waktu dengan sekian bulan, tapi lama prosesnya, bisa jadi 20 tahun. Baik di pendidikan itu kalau misalnya di struktural atau di kantor kan udah kerjakan ini dapat hasilnya, tapi kalau kita sebagai guru itu tidak seperti membalik telapak tangan ya Bapak Ibu, tapi butuh proses panjang. Bisa jadi 20 tahun kemudian baru kita nampak anak kita yang kita ajar 20 tahun yang lalu, mungkin kayak bukan udah berapa tahun ngajarnya, baru sekarang nampaknya dia itu yang saya ajar dulu seperti ini, jadi anak ini yang saya ajar seperti ini, dia itu sebenarnya kalau di pendidikan itu memang tidak setengah-setengah hasilnya, tapi butuh waktu lama. Nah, dengan tahapan-tahapan yang kita pelajari, jadi ketika kita tahu kebutuhan anak, ketika kita tahu kebutuhan dasarnya, ketika kita tahu tahapan segitiga restitusinya, setidaknya kalau ini sudah menurut para ahli, sudah dilakukan oleh para ahli. Nah, kita mengadopsi cara-cara yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kita adopsi ke kelas kita. Oke. Oke, bagaimana dengan Bu Ses? Bu Ses, ada permasalahan di kelasnya? Tidak ada ya Bu ya? Ada masalah ya, sekolahnya aman sentosa ya? Aman. Iya. Nah, bagaimana dengan kelas ini? Iya. Bagaimana dengan kelas-kelas yang Tapi pada umumnya memang menghukum anak itu dirame-ramein dulu kayaknya. Iya. Sekolah saya lihat juga seperti itu. Ya, Bu. Bagaimana cara kita untuk mengubah seaman hal seperti itu? Ya, mungkin salah satu caranya mungkin dengan kita ini yang pertama. Terus banyak di sekolah kita ya yang mungkin masih perlu, mungkin dalam satu sekolah itu paling 1 atau 2 yang bisa mendekatkan dirinya kepada anak. Yang lainnya masih menganggap jadi hukuman baru nyok. Misalnya tidak usah dinyanyian, tidak usah kita naikkan, biar dia belajar. Apakah dengan bahasa seperti itu baik kita lakukan? Mungkin banyak hal, termasuk saya ya Bapak Ibu, termasuk saya, kita, mungkin hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian kita dalam menjalani profesi kita masih banyak kekurangan dan perlu kita perbaiki ya. Ya. Jadi sebagai guru ini kesabaran kita itu tak berhenti. Kesabaran kita itu tak berhenti. Jadi bagaimana kita kan sebenarnya
budaya positif di sekolah ini itu harus kita munculkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Apa contohnya kebiasaan-kebiasaan kecil? Contohnya dengan bahasa guru, dengan perilaku keseharian anak, datang paginya bersalaman atau seperti apa. Contohnya sekarang kita bagi sharing yuk, budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu lakukan yang ada di sekolahnya. Biar sekolah-sekolah lain, contohnya misal kayak di sini kan udah sekolah yang lama, budaya-budaya positif apa yang sudah dilakukan anak, kayak sholat berjamaah, ada yang bilang sholat berjamaah setiap kalau saya di sekolah saya sekarang Selasa, Rabu, Kamis dan digilir. Misalnya seminggu ini anak kelas 7, seminggu besoknya anak kelas 8, seminggunya lagi anak kelas 9. Setiap hari kelas 7. Kemudian sekolah boarding school belum jalan ya. Oke. Apa lagi Bu budaya positif yang ada di sekolah yang pagi baca doa. Biasanya kalau tidak ada aturan, biasanya saya mau mengajarkan anak itu baca di kartu. Iya. Sehingga ada tameng. Ada tameng ya. Oke, saya kira itu terkait konsep budaya positif yang kita lakukan. Jadi sebagai guru ketika sudah tahu kebutuhan anak, posisi kontrol kita di mana, kemudian membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi, maka kita akan bisa menumbuhkan budaya positif pada anak. Nah, oke. Berdasarkan yang saya sampaikan tadi, apakah Bapak Ibu ada yang menanggapi? Ada yang bertanya? Dipersilakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sudah pas? Sudah cukup? Oke. Nah, kita berharapnya ke depannya kita dapat menyelesaikan permasalahan anak dengan tahapan-tahapan yang diharapkan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan berharga ini. Saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.